Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Abil Adam Al-Halifi, Delegasi SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, Ajang Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025. SMA, maju bersama, hebat semua. Semanda, tetap semangat, pasti bisa. Semanda, sekolahnya para juara. Pada kesempatan kali ini, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya banggakan, di sini saya selaku pembicara pertama pada tim oposisi akan memberikan sejumlah argumen saya yang menolak secara tegas terkait mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi pada model pendidikan klasik daripada model pendidikan yang progresif. Pada mosi tersebut saya mengambil 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu sekolah menengah. Sekolah menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan setelah sekolah dasar dengan bertujuan untuk mempersiapkan siswa maupun siswi untuk pendidikan lebih tinggi ataupun dunia kerja. Yang dimana sekolah menengah mulai dari usia 14 tahun hingga 18 tahun. Variabel yang kedua yaitu pendidikan klasik. Merupakan pendidikan yang bergantung pada kegiatan belajar terstruktur yang dipimpin oleh guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa atau siswi. Variabel yang ketiga yaitu pendidikan progresif. Merupakan pendidikan yang mempromosikan atau memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang disusun secara tematis di sekitar satu topik. Misalnya lingkungan hidup atau eksplorasi ruang angkasa dan lain sebagainya. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan, di sini saya Abil menolak secara tegas pada mosi perdebatan kali ini. Dengan diimplementasikan pembelajaran klasik, hal ini menyebabkan anak maupun peserta didik cenderung merasa bosan pada saat kegiatan pembelajaran. Tidak adanya inovasi yang muncul karena ketika pembelajaran tersebut dan menyebabkan siswa menjadi bosan dalam kegiatan pembelajaran. Ketika bapak maupun ibu guru yang mengimplementasikan kegiatan pembelajaran klasik dalam suatu kegiatan ruang kelas, maka banyak siswa maupun siswi yang bosan akan kegiatan pembelajaran tersebut karena dirasa kegiatan pembelajaran yang klasik itu terlalu terstruktural dan pakem hanya pada satu materi saja. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan, di sini saya Abil menolak secara tegas mosi pada perdebatan kali ini. Argumen saya yang pertama yaitu meningkatkan rasa keingintahuan. Pendidikan sejatinya bukan hanya soal menyerap informasi, melainkan juga menyalakan api rasa ingin tahu. Model pendidikan progresif justru unggul dalam hal ini. Mengapa? Karena ia mendorong siswa untuk bertanya, bereksperimen, dan mencari jawaban melalui pengalaman langsung. Siswa tidak hanya sekedar untuk menghafal isi buku, tetapi diajak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga setiap pengetahuan terasa relevan dengan kehidupan mereka. Kelebihan pendidikan progresif adalah membuka ruang bagi siswa untuk bertanya, mencoba, bahkan gagal lalu belajar dari kegagalan itu. Sementara model klasik cenderung menutup rasa ingin tahu dengan menjejalkan kebenaran yang sudah jadi. Ketika guru menjadi pusat absolut dan teks klasik dianggap tidak terbantahkan, siswa belajar untuk menerima bukan mempertanyakan. Inilah yang berbahaya. Kita melahirkan generasi yang pintar menjawab soal tapi takut untuk mengajukan pertanyaan yang baru. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan, saya Abil selaku bicara pertama tim oposisi menolak secara tegas pada mosi perdebatan kali ini. Argumen saya yang kedua yaitu masalah kesesuaian dengan potensi siswa. Tidak semua anak cocok dengan cara belajar yang abstrak, teoritis, dan berlapis hafalan. Model klasik sering memikirkan siswa yang memiliki kecerdasan praktis, kinestetik, atau kreatif. Bayangkan seorang siswa dengan bakat seni, keterampilan komunikasi, atau keinginan berwirausaha, ia bisa kehilangan motivasi karena sistem hanya menganggap sah kecerdasan yang akademis. Pendidikan progresif justru lebih adil karena memberi ruang pada keragaman gaya belajar dan potensi. Nyatanya, ketika kita hanya diberikan materi saja tanpa praktik, siswa cenderung bingung karena siswa hanya paham akan teorinya saja dan tidak paham akan praktik yang digunakan. Padahal di dunia kerja kita sangat dibutuhkan pada model kegiatan pembelajaran yang praktik, bukan hanya model kegiatan pembelajaran yang hanya teoritis saja. Maka dari itu, saya selaku pembicara pertama pada mosi perdebatan kali ini secara tegas menolak pada mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.